down, I know you got me, baby. Perkenalkan, nama saya Cynthia Esmani dari kelas 1B Kebidanan. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang mekanisme umpan balik hormon dan hormon-hormon yang berhubungan dengan sistem reproduksi manusia. Pembahasan ini penting karena hormon berperan besar dalam mengatur fungsi reproduksi seperti pembentukan sel kelamin, ovulasi, menstruasi, hingga kehamilan. Pengertian mekanisme umpan balik hormon. Mekanisme umpan balik hormon feedback mechanism adalah cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan kadar hormon agar tetap normal atau disebut homeostasis. Ada dua jenis utama, umpan balik negatif dan negatif feedback, yang terjadi ketika kadar suatu hormon dalam darah meningkat lalu menghambat produksi hormon lain untuk menjaga keseimbangan. Contohnya saat kadar estrogen dan progesteron tinggi setelah ovulasi, maka pelepasan FSH dan LH dari kelenjar hipofisis akan ditekan agar tidak terjadi pematangan folikel baru. Pada pria, kadar testosteron tinggi akan menekan sekresi GnRH dari hipotalamus dan LH dan hipofisis. Jadi, umpan balik negatif menjaga agar kadar hormon tidak berlebihan. Yang kedua, umpan balik positif feedback terjadi ketika peningkatan kadar hormon justru merangsang pelepasan hormon lain agar responnya semakin kuat. Contohnya, menjelang ovulasi kadar estrogen yang tinggi merangsang hipofisis untuk mengeluarkan LH dalam jumlah besar. LH surge itu yang memicu ovulasi, yaitu keluarnya sel telur dari ovarium. Jadi umpan balik positif membantu proses tertentu seperti ovulasi atau persalinan. Bagian kedua, hormon yang berhubungan dengan sistem reproduksi. 1. Hormon dari hipotalamus, GnRH, gonadotropin releasing hormon. Fungsi merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon FSH dan LH. Yang kedua, hormon dari kelenjar hipofisis anterior, FSH follicle stimulating hormone. Pada wanita merangsang pertumbuhan folikel di ovarium dan produksi estrogen. Pada pria merangsang pembentukan sperma, spermatogenesis. LH luteinizing hormone. Pada wanita memicu ovulasi dan pembentukan korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Pada pria merangsang sel Leydig di testis untuk memproduksi testosteron. Proklaktik merangsang produksi ASI di kelenjar payudara setelah melahirkan. Yang ketiga, hormon dari hipofisis posterior, oksitosin, merangsang kontraksi rahim saat persalinan dan membantu pengeluaran ASI saat menyusui. Yang keempat itu hormon dari ovarium pada wanita. Estrogen mengatur siklus menstruasi, menumbuhkan endometrium, dan membentuk ciri kelamin sekunder wanita. Ketiga, progesteron. Yang keempat, menjaga kehamilan, menyiapkan rahim untuk implantasi
dan menekan kontraksi rahim selama kehamilan. Yang kelima, hormon dari testis pada pria. Testosteron mengatur pembentukan sperma dan mengembangkan ciri kelamin sekunder pria seperti suara, berat, dan otot yang kuat. Yang keenam, hormon dari plasenta pada kehamilan, yaitu HCG, yaitu Human Chorionic Gonadotropin, menjaga korpus luteum tetap menghasilkan progesteron pada awal kehamilan. HPL, yaitu Human Placental Lactogen, menyiapkan payudara untuk laktasi dan mengatur metabolisme selama kehamilan. Bagian ketiga yaitu mekanisme umpan balik dalam sistem reproduksi wanita. Yang pertama, saat awal siklus menstruasi, FSH meningkat, folikel di ovarium tubuh, estrogen meningkat. 2. Menjelang ovulasi, estrogen tinggi, umpan balik positif, LH meningkat drastis, LH surge ovulasi terjadi. Ketiga, setelah ovulasi, progesteron meningkat, umpan balik negatif, FSH dan LH menurun, tidak ada ovulasi baru. Jadi kesimpulannya, sistem reproduksi manusia diatur oleh kerja hormon yang saling memengaruhi antara hipotalamus dan hipofisis dan organ reproduksi. Mekanisme umpan balik negatif dan positif menjaga agar kadar hormon tetap seimbang. Semua hormon ini bekerja sama untuk mengatur ovulasi, spermatogenesis, menstruasi, kehamilan, dan laktasi. Demikian penjelasan dari saya tentang mekanisme umpan balik hormon dan hormon yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami bagaimana hormon bekerja dalam sistem reproduksi manusia. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.